Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan latihan soal kembali. Nomor 1, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses dan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan A. Program perbaikan atau remedial, pengayaan, enrichment atau program khusus. B. Program perbaikan atau remedial, pengayaan atau enrichment atau program akselerasi. C. Program perbaikan atau remedial, pengayaan, enrichment atau pengayaan konseling. D. Program perbaikan remedial, pengayaan atau enrichment atau ekstrakurikuler. Nah, bedanya hanya di program khusus, program akselerasi, pengayaan konseling, dan ekstrakurikuler. Manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Program perbaikan remedial, pengayaan enrichment, atau pengayaan konseling. Adapun penjelasannya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses dan Permendikbud nomor 66 tentang standar penilaian, hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan atau enrichment atau pengayaan konseling, aya konseling. Nah, yaitu program remedial, yaitu pengayaan enrichment dan pengayaan konseling. Nomor 2. Berikut sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam program remedial. A. Adaptif, interaktif, fleksibel, inovatif, pelayanan terus-menerus. B. Adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik segera, eksploratif. C. Adaptif, interaktif, fleksibel, inovatif, eksploratif. Atau D. Adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik segera, pelayanan terus-menerus. Manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik segera, pelayanan terus-menerus. Jadi, prinsip yang perlu diperhatikan dalam program remedial yaitu adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik segera, dan pelayanan terus-menerus. Daftar flag umpan layanan adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik segera, dan layanan terus-menerus. Nomor 3. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah melakukan
program pembelajaran remedial. Nah, prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan program pembelajaran remedial yaitu A. Identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, identifikasi keberhasilan. B. Identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, penilaian autentik. C. Identifikasi awal pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, penilaian autentik. D. Identifikasi awal pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan identifikasi keberhasilan. Manakah yang tepat jawabannya, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A ya, teman-teman. Identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, identifikasi keberhasilan. Nah, adapun penjelasannya, di sini terdapat tabel 2.1 yaitu prosedur program pembelajaran remedial. Yang pertama kita identifikasi permasalahan. Nah, permasalahan pembelajarannya apa saja, yaitu keunikan peserta didik apa, strategi pembelajaran, dan materi pelajaran. Lalu perencanaan. Nah, dilakukan dalam jam belajar efektif, lalu dilakukan di luar jam belajar efektif. Lalu pelaksanaan, yaitu menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, menyiapkan alternatif contoh terkait materi, lalu menyesuaikan strategi pembelajaran, lalu identifikasi keberhasilan. Nah, sumber dari Ditdin SD tahun 2014. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya teman-teman. Adapun penjelasan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur dalam melaksanakan program remedial adalah ada 4 langkah. Yang pertama tadi ya, identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan program remedial, pelaksanaan program remedial, dan identifikasi keberhasilan program. Jadi identifikasi, lalu terakhir identifikasi juga. Perencanaan, pelaksanaan, identifikasi permasalahan, rencana program remedial, pelaksanaan program remedial, dan identifikasi keberhasilan program. Nomor 4, yang termasuk permasalahan pembelajaran yang memerlukan penanganan remedial, yaitu A. Kebutuhan khusus peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran. B. Keunikan peserta didik, materi pelajaran, dan media pembelajaran. C. Kebutuhan khusus peserta didik, materi pelajaran, dan media pembelajaran. Atau D. Keunikan peserta didik, materi pelajaran, dan strategi pembelajaran. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, nomor 4 jawabannya adalah D. Keunikan peserta didik, materi pelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, penjelasannya yaitu penyebab permasalahan pada pembelajaran bermacam-macam. 3 diantaranya yaitu dikarenakan 1. Keunikan peserta didik, yang kedua materi pelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran. Jadi unik materi, strategi, keunikan peserta didik, materi pelajaran, dan strategi pembelajaran. Nomor 5, program yang memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum disebut A. Program akselerasi, B. Program pengayaan, C. Program remedial, atau D. Program khusus. Tentu ini adalah yang kita analisis ya teman-teman, sebagai program yang memberikan tambahan perluasan pengalaman bagi peserta didik. Ini adalah pengayaan ya teman-teman. Nah, adapun penjelasannya, program pengayaan adalah program yang memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Nomor 6, berikut adalah sejumlah prinsip dalam melaksanakan program pengayaan yaitu A. Inovatif,
kegiatan yang memperkaya, metode yang variatif. B. Interaktif, kegiatan yang memperkaya, metode yang variatif. C. Inovasi, kegiatan yang memperkaya, umpan balik yang segera. D. Interaktif, kegiatan yang memperkaya, umpan balik yang segera. Mana jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Inovatif, kegiatan yang memperkaya, dan metode yang variatif. Nah, kaya, variatif. Nah, ada 3 ya teman-teman, mohon maaf ini salah tulis 4, yaitu inovatif, kegiatan memperkaya, dan metode yang variatif. Nomor 7, berikut adalah prosedur atau langkah-langkah melakukan program pengayaan, yaitu, nah ini sudah pernah ya teman-teman tadi, identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan identifikasi keberhasilan. Ya, ini langsung jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Mohon maaf ini pengayaan ya teman-teman, apabila yang A tadi ini remedial. Nah, jadi tadi saya salah, jadi jawaban yang tepat adalah C, identifikasi awal, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian autentik. Jika yang A tadi adalah program remedial, bukan pengayaan ya teman-teman. Ini yang ditanyakan di soal adalah pengayaan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, identifikasi awal, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian autentik. Nah, ada 4, kasih awal, itu identifikasi awal, rencana, pelaksanaan, dan autentik, penilaian autentik. Nomor 8, dilaksanakan dalam pembelajaran sesuai perencanaan dengan memperhatikan gaya belajar dan minat belajar. Hal ini merupakan alur program pengayaan pada tahap A. Identifikasi awal, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Penilaian autentik. Di sini ada kata-kata dilaksanakan, berarti pelaksanaan ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Pelaksanaan. Nomor 9, menurut Pasau tahun 1993 dalam Ditbin SD 2014, perancangan program pengayaan perlu memperhatikan sejumlah hal di bawah ini kecuali A. Kebutuhan khusus peserta didik. Nah, B. Inovasi. C. Kegiatan yang memperkaya. D. Metode yang bervariasi. Nah, ini kan program pengayaan ya teman-teman, itu harus inovasi, kegiatannya yang memperkaya, dan metodenya harus bervariasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, adapun penjelasannya menurut Pasau tahun 1993 dalam Ditbin SD tahun 2014, perancangan program pengayaan perlu memperhatikan sejumlah hal di bawah ini. Nah, inovasi, kegiatan yang memperkaya, dan metode yang bervariasi. Nomor 10, yang tidak termasuk jenis program pengayaan, yaitu A. Kegiatan eksploratif, B. Ekstrakurikuler, C. Keterampilan proses, D. Pemecahan masalah. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang tidak termasuk adalah ekstrakurikuler. Nah, adapun penjelasannya, yang termasuk jenis kegiatan pengayaan itu kegiatan eksploratif, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.